Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidzah, para sesepuh yang hadir pada sore ini, ustadzah-ustadzah, ibu-ibu RT dan ibu RW, dari juga seluruh jamaah, ketua majelis taklim di RT masing-masing, mulai dari RT 6, 7, 8, 10, 12, 11 ya. 6, ada 6. Berapa 6? Lagi pikir enggak diajak. RT 7, RT ada tentang 8 yang dekat keterlaluan kalau nggak ada yang tanya. Jangan RT 8, RT 8, RT 10, jauh. Tidak apa-apa Bu, biar pahalanya ke ibu semua. RT ini terakhir, RT 10. Baik, alhamdulillah, ini rezeki yang luar biasa. Masih istiqomah. Biasanya kalau istiqomah terus itu keramat. Enggak keramat di dunia, ya keramatnya di akhirat. Terkenalnya enggak di dunia, bisa terkenalnya di akhirat. Orang mungkin sekarang mereka tidak iri karena kita ngaji, tapi mungkin ketika nanti sudah berjumpa dengan Allah, mereka akan iri kepada panjenengan yang hadir dengan istiqomah. Makanya biar mereka iri nanti, istiqomah syaratnya istiqomah. Ibu RW hadir? Saya yakin kemarin gak hadir karena ada kesibukan Bu RW. Kita doakan selalu sehat walafiat Bu RW. Kalau Bu RW-nya ngaji, insya Allah PKK-nya itu ngaji. PKK kan kumpulan ibu-ibu kan? Baik, izin ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa li mu'allifat al-kitab asy-syahlamah Muhammad Nawawi al-Bantani wa li syaikhina al-mulki maqbar silakiri wa tabiqi أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدارهم وفنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada hadis datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad? Arba'atun minan nisa'i fil jannah. Ada 4 dari golongan perempuan. Arba'atun, ada 4 dari golongan perempuan ini, dari para perempuan, fil jannati, penghuni surga. Wa arba'atun, dan ada 4 finnari, di dalam penghuni neraka. Jadi ada
4 perempuan. Nanti ini masuk, apakah kita masuk kepada golongan ini atau tidak? Ada 4 perilaku yang nanti itu perempuan itu bisa menghuni surga, tapi ada 4 juga yang nanti itu akan menyebabkan dia menjadi penghuni neraka. Ibu-ibu mau surga apa neraka? Surga. Kalau pengen surga, yuk amalkan ini. Kalau memang ingin menjauh neraka, ya tinggalkan perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengatakan saya pengen surga Ustaz, tapi ternyata masih larangan-larangan daripada Rasulullah dikerjakan. Kata orang sekarang bullshit. Nggak tahu artinya apa. Cuma bisa ngomong, ya jangan terjemahkan saja. Apa saja? Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min al-arba'ati allawati fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada 4 yang menjadi penghuni surga. Nih Bu, kalau ingin masuk surga perhatikan betul-betul. Apa saja 4 yang menyebabkan orang itu masuk surga? Imra'atan afifatan kafat 'anil harami qa'i'atan lillahi wa li zawjiha waludan sabiratan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha. Jadi yang pertama adalah imra'atan afifatan. Perempuan yang memelihara. Maksudnya perempuan yang memelihara ini menahan diri daripada barang haram. Apapun yang berpotensi sama yang barang haram ditahan, dijaga. Suaminya dijaga, anak-anaknya dijaga agar tidak masuk ke dalam badannya, kepada pakaiannya, kepada kendaraannya sesuatu yang haram. Ini dijaga. Imra'atan afifatan, perempuan yang memelihara, perempuan yang menjaga dari perkara-perkara yang haram. Ta'i'atan lillah, yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah ya ketika disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa, disuruh bayar zakat bagi orang yang sudah nyampe nisabnya zakatnya ya bayar. Kalau nggak bayar, ya dia tidak mau masuk surga. Makanya kemudian surga dan neraka itu sejatinya terhalang. Ada tabir yang menghalangi dari dua itu. Itu sabda Rasulullah di dalam kitab di dalam kitab Nashihul Ibad. Jadi neraka itu ada tabir yang namanya syahwat, ada penghalang yang namanya syahwat. Tabir, tirai. Jadi neraka dan saya dan kita semua ini ada tirai syahwat. Kemudian surga itu juga ada tirai di antara saya dengan surga. Tirainya adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita robek tirai itu, maka kita masuk ke dalam itu. Contohnya, saya dan neraka itu ada tirai yang namanya syahwat. Kalau kita robek syahwat itu, ambil syahwat itu, ngikutin syahwat itu, maka kita akan masuk neraka. Begitu pula saya dan surga itu ada tirai yang namanya sesuatu yang tidak kita sukai. Saya yakin ngaji begini nggak semua orang suka, Bu. Malah mau melangkah badan itu merasa berat sekali. Apalagi tadi mulai jam 11 sudah tidur ya. Tidur. Qailulah kata orang. Tidur sebentar ya.
Bangun-bangunnya, aduh sakit semua badan. Tadi sudah nyuci, tadi sudah masak, tadi sudah kesibukannya sudah dihitung semua. Yang kepikiran kalau saya ke sana tambah nggak kuat badan. Tapi bagi orang yang cinta karena Allah, dia akan tetap memaksakan dirinya hadir di majlis. Ini luar biasa. Sesuatu yang tidak disukai kemudian dia robek, maka ada potensi dia masuk ke dalam surga. Makanya yang kemudian 4 perkara ini diantaranya adalah ta'iatan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li zawjiha, dan taat kepada suaminya. Monggo. Taat kepada suami. Kalau nggak taat kepada suami, banyak panjenengan bawa aman taat kepada Allah, tapi masih berani kepada suami, tidak taat kepada suami, bukan taat kepada Allah namanya. Yang penting hak kalian, hak panjenengan ini adalah ketika suami memerintahkan perkara yang tidak diperkenankan oleh syariat, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, jangan mau. Itu hak panjenengan. Maaf saya tidak mau. Saya ngaji. Percuma saya ngaji kalau saya harus ngikutin sesuatu yang Allah murkai. Maka kemudian di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin itu dikatakan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sadarkan dia. Allah akan berikan taufik dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketaufikan Allah, bukti taufik kepada panjenengan ini adalah mengantarkan panjenengan datang ke majelis ilmu walaupun lambat. Ya. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Makanya yang kalau memang cinta kepada Allah, yang belum datang silakan datang, masih lama. Masih tinggal sejam lagi. Ini ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah di dalam Islam juga harus taat kepada suami. Kemudian waludan, yang banyak anaknya. Ai kasiral waladi, banyak anaknya. Anak yang masih 2 tambahin lagi. Ini diantara nanti ada 4 orang. Nanti yang 4 orang ini, yang 4 kelompok ini yang kemudian penghuni surga. Yang anaknya masih 1 tambahin 2. Yang anaknya 2 tambahin 3. Yang anaknya sudah 3 tambahin lagi 4. Nah, ngumpulin sampai selusin. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju, nikahin cari calon al-walud wal wadud. Al-walud al-wadud, yang penyayang, yang subur. Ini disuruh cari yang subur. Ini punya anak kan? Yang belum punya anak, semoga Allah mudahkan, diberikan rezeki. Fa inni makatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti itu kata Rasulullah, saya ini akan berbangga diri ketika umatku banyak di hari kiamat. Makanya orang yang subur termasuk orang yang menjadi pahlawan bagi agama Islam. Yang penting didik Al-Quran, diajari tahsin. Yang berbanyak anaknya nggak ada yang tahu baca Al-Quran, Bu. Nah, itu akan menjadi beban kepada panjenengan. Di sini banyak ustadzah, cari ustadzah, anak saya nggak bisa ngajar, tolong ajarin ustadzah, begitu. Ya, cari ustadzahnya. Saya ustadzahnya ada ilmunya nggak bermanfaat nanti. Kalau panjenengan mampu, ajarin sama jenengan. Tapi kalau nggak mampu, jangan biarkan. Itu amanah.
ditanya oleh Allah, anaknya kenapa nggak diajarin, jadi beban di akhirat. Tapi walaupun jadi beban jangan dicekik, Bu. Ini beban saya nanti. Oh, jangan. Jangan dipotong-potong ini. Ini bilang beban, ini nanti pulang ke rumah ini beban saya nanti di akhirat. Saya cekik ya. Biar nggak jadi, itu tetap jadi beban walaupun. Makanya kemudian agar itu tidak jadi beban, malah menjadi penolong. Menjadi penolong nanti yaumul qiyamah, ajarkan dia agama. Ketika orang itu sudah wafat, dia sebagai orang yang tenggelam di lautan, tidak ada yang dibutuhkan kecuali pertolongan daripada orang-orang yang di pantai. Jenengan tolong. Pernah lihat film Titanic? Enggak pernah lihat Titanic? Saya sedikit doang nontonnya, tapi saya lupa. Tapi ceritanya kayaknya itu tenggelam, itu namanya perahu itu. Hah? Oh ya, masuk akal juga. Enggak, karena beda istilah. Kalau perahu di rumah saya itu besar. Mungkin perahunya Ustazah Ida, perahu itu kecil. Di rumah saya besar. Yang kapal itu kan kecil. Mengarang Ustaznya. Oh, iya yang kapal. Makanya saya ingatnya cuma begini doang. Tapi ketika mereka tenggelam, tidak ada kecuali mereka hanya minta pertolongan, berharap ketika tenggelam itu datang orang menolong mereka. Sama ketika orang sudah masuk kubur itu, yang diinginkan mereka hanyalah seperti orang yang sedang tenggelam, yaitu mereka ingin ditolong. Dan pertolongan bagi orang yang masuk ke dalam kubur adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Kan ada 3 itu yang selalu diceramain oleh ustaz. Amal jariah. Pak Ustaz, saya nggak pernah amal jariah. Berarti nggak ada. Amal jariah saya bayar Pak Ustaz, tapi saya ambil yang paling kecil. Nggak masalah. Islam itu bukan masalah besar kecilnya, Bu. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu. Ngapain besar kalau nggak ikhlas? Ya lebih baik besar, lebih bermanfaat sebenarnya. Cuma begini, kadang ini terbalik ya. Kadang terbalik orang itu. Kadang yang ikhlas itu, yang penuh untuk nolong itu kadang orang-orang yang betul-betul tidak mampu itu. Mohon maaf, kadang kuli bangunan, kadang mereka tukang becak. Mereka kadang melihat orang yang membutuhkan, mereka punya 100.000 satu-satunya. Dia lihat, ya Allah saya punya 100.000 tapi ada orang yang membutuhkan. Tapi dia berani ngasih 50%-nya. 50% dari 100.000 berapa? Berapa? 50. Ah, gocap lah. Nah, itu kosakata baru bagi saya. Yang sampai sekarang nggak hafal-hafal. Gocap 50 kan? Gocap 50. Tapi coba bagi orang yang kaya, yang pendapatannya mungkin tahunan, mungkin bulanan itu sampai 1 triliun, mungkin sampai 1 M. Kira-kira sanggup tidak dia mengeluarkan uang 50% daripada pendapatannya dia? 1 M berapa 50%-nya? 500 juta. Mau nggak seperti tukang becak ngasih 50.000? 50%-nya dia kasih kepada orang yang tidak mampu. Atau ketika dia punya 2 triliun, 1 triliun untuk mereka orang-orang duafa. Nah, kita doakan ustadz-ustadz di sini, mereka semua suaminya dimurahkan rezeki. Tapi dicatat oleh Allah malam ini, hari ini 50%-nya akan diberikan kepada kaum duafa, yatim, piatu dan sebagainya. Allahumma shalli ala. Jangan takut, Allah kaya. Insyaallah akan diberikan kepada mereka, akan kembali semua kebaikan-kebaikannya. Amin Allahumma. Amin. Makanya ustadzanya didoakan dulu. Kalau ustadzanya makmur, jamaahnya juga makmur nanti. Amin Allahumma.
Makanya disuruh cari istri yang subur. Ini minimal ada punya berapa anak nih? 2. Wah, ini kalau 2 itu berarti sudah keluarga berencana. Keluarga berencana. Saya itu pengen banyak anak, tapi istri saya nggak mau. Bilang istri saya, kebetulan istri saya bidan, Bu. Ngomongnya apa istri saya? Saya kan memberikan penyuluhan kepada posyandu untuk bapak keluarga. Terus bagaimana kata orang kalau sumpamanya saya banyak anak? Aduh, bingung saya jawabnya ini. Ya bismillah lah. Tapi alhamdulillah saya dengan 3 anak di rumah tambah banyak anak-anak saya di luar sana. Saya setiap sore ngajar anak-anak saya secara ilmu nyambung insya Allah. Karena kalau dalam Islam siapapun yang mengambil ilmu dia secara keilmuan dia sudah ada ikatan orang tua dan anak. Makanya insya Allah ustazah dan ustaz itu untuk mengikat kepada jemaahnya itu hanya di dalam doa-doanya. Ketika seperti tadi kita sholat berjamaah Jumat berjamaah 5 waktu, kita selalu mendoakan tulabina wa qolabatina, ampunilah jamaah-jamaah kami, santri-santri kami dan santriwati kami, seperti itu terus. Kemudian qani'atan ay radiyatan bil yasiri ma'a zawjiha. Kemudian yang keempat adalah rela ridho dengan yang sedikit beserta suaminya. Kalau suaminya hidup sederhana, ya rela. Rela, Bu. Kalau nggak rela, nggak ridho, potensi tidak masuk surga. Rela, nggak apa-apa Mas. Walaupun pendapatan kita 40.000 sehari, insya Allah saya akan cukupkan. Sabar ya Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kakang. Baba, Abuya yang walaupun 25.000, ibu-ibu harus support suaminya. Dia akan merasa senang dan semangat untuk bekerja. Kalau ibu-ibu sudah langsung mengklaim, langsung bilang, Kang, nggak ada pekerjaan lain apa kok cuma yang 25.000 ini yang ditekuni? Dia akan pesimis dalam hidupnya. Makanya kalau ibu-ibu dalam perinting keluarga itu, ya pokoknya itulah. Coba sebutan lagi, biasa ikutin. Iya, parenting. Parenting keluarga. Apa? Pokoknya ada ting-tingnya. Ketika panjenengan suaminya disupport dengan baik, dia akan muncul di otaknya itu untuk semangat dalam melangkah mencari nafkah. Semangat untuk bagaimana memuliakan jenengan, menjadikan jenengan ratu di singgasana. Makanya support dulu, Bu, suaminya. Enggak apa kan, mungkin sekarang ini ayah sedapatnya 10.000, insya Allah. Allah tidak tidur, Allah Maha Kaya. Ayo kita semangat. Yang penting jangan hanya semangat, suaminya tetap kerja, gak apa-apa, tekuni itu. Suatu saat oleh Allah akan diangkat derajatnya, akan dibuka pintu rezekinya. Kenapa? Sabar, rela terhadap apa yang sedikit, apa yang sederhana yang ada di sisi suaminya. Qala Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar langsung dari Rasulullah, yaqulu, Rasulullah bersabda, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza lam tafrij an zawjiha, jika tidak melampangkan daripada suaminya,
fi dhikihi, di dalam kesulitannya, la'anahallahu ta'ala, Allah akan melaknat kepada perempuan itu, wa ghadaba 'alaiha, murka atas perempuan itu, wa la'anathal malaikatu ajma'un, seluruh malaikat akan melaknat kepada perempuan. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, perempuan yang tidak melapangkan kepada suaminya yang sedang kesulitan, Allah akan melaknatnya, Allah akan murka kepadanya. Tidak hanya Allah, para malaikat-malaikat juga ikut melaknat kepada perempuan yang tidak melapangkan kepada kesulitan daripada suaminya. Kalau sudah tahu suaminya sulit, Bu, jangan dipaksa. Sudah tahu suaminya belum bisa beli beras 1 sak, diajak beli 1 sak. Udah, beli literan saja dulu. Ayo Mbak, beli 1 liter. Enggak kuat 1 liter, bilang ke tukang tokonya. Nah, tukang tokonya kan ada di sebelah. Beli setengah liter boleh? Ya. Boleh. Maaf Bu, kami hanya membeli minimum 1 liter cuma. Mohon maaf, sebenarnya kami ada uangnya segini. Nggak apa-apa Bu, nggak usah malu dalam kehidupan ini. Hanya malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita tidak melapangkan kepada kesulitan suaminya. Ketimbang kita ngutang dulu ya, lebih baik nggak apa-apa, setengah dulu ya, bayar setengah dulu, saya adanya segini. Kalau 1 liter berapa Bu? Oh, tergantung berasnya ya. Yang paling bagus berapa? 13. 15 sajalah, yang paling super. Ada 15? Ada 15, punya uang 8.000. 8.000 kan? 7.500. Adanya 7.500 Bu, boleh ya setengah liter? Boleh. Enggak apa-apa Bu, enggak usah malu. Yang malu itu ketika panjenengan, suami panjenengan diajak korupsi. Kalau dia itu halal, ngapain malu? Enggak usah malu. Bismillah. Kalau malu bismillah. Ya Allah, bismillah, ini halal, harta halal. Saya mau beli, cukup hanya 7.500. Berdatang. Kalau seumpamanya enggak ditanggepin sama yang jualan, cari jualan lain sampai dapat. Langkah demi langkah sebagai ikhtiar, dan insya Allah itu akan ada timbal balik yang akan diberikan Allah kepada panjenengan di dalam mengarungi rumah tangga. Bukan hanya melaknat Allah, murka. Bukan hanya murka, sampai kepada malaikat-malaikatnya pun seluruhnya akan melaknat kepada wanita yang seperti ini. Sudah tahu suaminya sempit, sudah tahu suaminya belum bisa beli beli kebutuhan, beli dasternya, beli yang kebutuhan perempuan, skincare-nya, bedaknya. Nggak apa-apa Bu, pakai bedak baby nggak apa-apa dulu. Kalau nggak bisa beli Wardah, apa yang paling murah bedak? Viva. Beli Viva, nggak apa-apa, begini dulu. Yang penting. Yang penting panjenengan bisa berdandan kepada suaminya. Lebih baik Viva tapi dandan buat suaminya daripada skincare yang harganya 5 juta tapi buat orang lain. Buat suaminya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Zat hayain, yang memiliki rasa malu. Wa in waba anha zawjuha hafidhat nafsaha wa malahu. Kemudian sabiran qani'atan bil yasiri ma zawjiha. Tadi yang keempat adalah rela sedikit
yang ada bersama suaminya serta memiliki rasa malu di dalam dirinya untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ghaba anha, dan jika tidak ada fa in ghaba anha zawjuha, ketika suaminya tidak ada, hafizat nafsaha wa ma'alahu ay az-zawji. Ketika suaminya tidak ada, suaminya lagi luar kota, suaminya lagi kerja, perempuan itu menjaga dirinya, kemudian juga menjaga harta yang dititipkan kepada istrinya. Kalau istrinya kan sampai hafal gajinya tanggal berapa, besarnya berapa. Makanya Bu, sebenarnya nih, kalau di dalam apa tadi, printing apa? Penting dalam keluarga itu Bu, tidak baik kalau semua gaji suaminya itu dipegang oleh istri. Iya dikasih. Bilang kepada suaminya, sayang, 50%-nya saja ke sini, 50%-nya kepadamu. Ya udah, 60%-nya ke sini, 40%-nya ke sana. Masih terus suaminya kalau mau beli minyak harus minta kepada istrinya yang mau beli minyak. Terus bilang gimana istrinya? Pak, jangan, ini buat nabung. Akhirnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian laki-laki diutamakan dari perempuan. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan harga diri pada perempuan dijatuhkan oleh perempuan, harga diri daripada suaminya dijatuhkan oleh istrinya sendiri. Sampai kamu keluar saja mau nongkrong malu. Kenapa malu? Aduh, malas mau minta ke istri, mau ke sana, nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa bawa jajan dan sebagainya. Makanya Bu, kalau bisa, insya Allah berkah. Ya kalau nggak mau setengahnya, 60-70%, yang penting suaminya megang. Kenapa? Kalau sumpamanya rapat RT, rapat RW, tahu-tahu ada sumbangan, masa suaminya bilang bentar ya, saya minta dulu ke istri saya? Nggak enak Bu, bener nih, nggak enak nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih tinggi derajat dari perempuan. Masih ditanya apa namanya? Kamu dapat sekian sehari itu ditanding, kata orang Madura. Kata orang sini apa ya? Dijatah. Pak, buat RW-nya sekian aja ya Pak. Jangan Bu, kasihan suaminya. Buat RT, buat sumbangan RT segini aja ya Pak. Jaga marwah daripada suami-suami ibu. Enggak begitu pelit. Terlalu hemat. Enggak, terlalu hemat. Coba bayangkan Ibu, ya bayangkan, naudzubillah. Tujuan Ibu itu hemat. Tujuan Ibu hemat itu kan agar punya masa depan yang cerah. Punya masa depan yang cerah. Banyak tabungannya. Betul apa tidak? Tujuannya jenengan udah buat musola nanti ya, kalau ada infak keliling naruh segini saja ya sumbamanya. Itu jenengan untuk ngumpulin untuk masa depan yang cerah, biar banyak tabungannya. Ternyata tabungannya memang betul berjuta-juta, sampai mungkin mendekati 1 M atau lebih dan sebagainya. Tahu-tahu jenengan yang lelah mengumpulkan, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya nikah lagi. Ya, jenengan yang baik, yang capek-capek ngumpulin, yang ngerasain siapa? Nah, sayang kalau hartanya tidak dibuat investasi akhirat. Jenengan ngelihat, oh enak banget tuh istri yang baru. Sayang capek. Bukan saya ngelarang untuk berhemat, tidak. Jaga marwah daripada suaminya. Jaga. Ya ternyata suaminya masa bodoh. Udah pegang Ibu. Bukan Ibu yang
mengambil, tapi karena suaminya sudah dah pegang, nanti kalau saya butuh minta ke ibu, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau udah, Pak, ini sudah tanggal 25, mana nih cair ke saya? Ha, itu potensi nggak masuk surga itu. Rubah. Kemudian, ya. Qala Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi berkata, semoga Allah meridainya. Apa kata Salman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung dari Rasulullah. Apa yang didengar Rasulullah? Yaqulu, Rasulullah bersabda, "Ma nadarat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin illa sumirat ainaha yaumal qiyamah." Mana taratim ra'atun, tidaklah memandang seorang perempuan ila ghairi zawjiha, kepada selain suaminya, bisyahwatin, dengan pandangan syahwat, illa sumirat ainaha, melainkan dipaku, dibutakan matanya perempuan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Memandang laki-laki itu, Bu, kalau bukan suaminya jangan pandang dengan syahwat. Sama suami memandang perempuan lain, jangan pandang dengan syahwat. Ada di dalam kitab Uqudul Jinn ini ada beberapa hal yang boleh memandang ketika transaksi muamalah dalam Syafi'i. Kita jual beli, jenengan jualan, ada orang yang beli, tidak apa-apa. Tapi janganlah pandang itu dengan syahwat. Kemudian dalam taklim seperti ini tidak apa-apa, dipersilakan. Di dalam kilah ulama itu diperbolehkan. Tapi bagi orang yang pakai cadar, ya monggo. Yang nggak pakai, ya monggo. Yang penting janganlah pandang mereka para kaum Adam ataupun kaum Adam memandang para kaum Hawa selain istri atau suaminya, janganlah pandang dengan pandangan sah. Kalau mereka memandang dengan syahwat, apa yang terjadi? Dipaku matanya, dibutakan matanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bisa dibayangkan di padang mahsyar ketika mereka dibangkitkan oleh Allah. Panasnya luar biasa, matahari hanya 1 jengkal. Ayo kita, ternyata jenengan dalam keadaan buta. Mana nih? Enggak kelihatan. Panasnya luar biasa sampai enggak kelihatan. Kenapa? Karena waktu hidupnya sering memandang laki-laki yang bukan muhrimnya, yang bukan suaminya, memandang dengan syahwat. Kalau memang itu pernah terjadi, kita tinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nafas masih ada di dalam diri kita, Allah masih mempercayakan taubat itu kepada kita. Makanya kita jangan berhenti membaca istighfar. Setidaknya kalau Rasulullah di dalam kaulnya, di dalam perkataan beliau 70 kali, ada yang mengatakan lagi adalah 100 kali. Makanya kalau bisa jenengan beristighfar kepada Allah itu dalam sehari itu 100 atau 70. Kalau bisa 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam rumahnya saja. Dalam hatinya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kita kan tidak tahu, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Engkau siang dan malam, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ada potensi dosa yang dilakukan tiap hari, tiap malam itu. Fastaghfiruni, maka minta ampun kepadaku, astaghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Bisa dibayangkan, Bu. Makanya sama ibu-ibu yang lain ini, kalian ibu-ibu jenengan-jenengan ini ya, kalau habis pulang jangan lupa musyawarah. Maafkan saya, maafkan saya. Emang saya punya salah apa sama dia, Pak Ustaz? Iya, yang sadar, yang nggak sadar, yang jenengan injek sandalnya yang lain. Belum diinjak, belum ditendang sampai ke sana itu, ke pos, ke bawah. Apa gitu tidak berdosa? Dia harus jalan kaki ke sana atau ada lumpur di sandalnya. Itu yang kemudian kita tidak sadari. Hal-hal yang lain. Maka kemudian mungkin panjenengan tidak terasa bakar sampah, yang satunya lagi jemur baju sehingga menyakiti tanpa disadari. Atau jenengan sedang membakar sate,
Yang satunya lagi nggak punya uang. Oh, bakar ikan. Yang kemudian musafahah itu kemudian minta maaf satu sama lain itu penting. Jangan nunggu hari raya, Bu. Hari raya baru pergi ke rumah-rumah. Sallallahu ala kecil-kecilku. Yang lamanya kalau nunggu ibu-ibu salimnya bukan cuma begini. Bapak-bapak sudah selesai, ibu-ibu masih begini. Tapi nggak apa-apa, itu luar biasa. Wa qala Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau juga Abu al-Ansari berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya, Allah menciptakan di langit dunia 70.000 malakin, 70.000 malaikat, yal'anuna kullam ra'atin, yang melaknat 70.000 malaikat itu melaknat kullam ra'atin, setiap perempuan, tahunu, yang mengkhianati zaujaha, suaminya, fi malihi, di dalam hartanya. Nah, ini jaga, bukan masalah mengkhianati pasangan, bukan hanya asmaranya, di dalam hartanya 70.000 malaikat di langit dunia melaknat kepada istri yang berkhianat di dalam harta suaminya. Ngasih kepada orang tuanya nggak apa-apa, Bu. Ngasih kepada ponakan-ponakannya nggak apa-apa. Pamit. Yang penting selain ngasih kepada suaminya, mikirin juga ngasih kepada jalur suaminya. Kadang yang suaminya nggak setuju karena banyak perempuan yang ingin ngasih keluarganya saja, tapi suaminya tidak. Sebaliknya, suaminya ingin ngasih ke jalur laki-lakinya saja, ke istri, jalur istrinya enggak, sehingga tidak ketemu di situ. Padahal suami, dan ketika ada qabiltu nikahaha wa taswijaha, mertuanya halal untuk dia tidak membatalkan wudu ketika menyentuhnya, begitu juga sebaliknya. Itu merupakan keluarga yang haram dinikahi selama-lamanya walaupun sudah cerai. Artinya ini adalah keluarga. Orang tua ibu, orang tua istri, ya orang tua kita. Dalam bidang musyawarah, dalam bidang mertua, sabab nikah. Yang punyanya suami, ya sama orang tua. Walaupun memang nanti dalam Islam ini ada peran suami yang lebih dominan kepada orang tuanya, karena memang ada hak-hak di dalam di situ. Cuma karena ini juga semua adalah orang tua kita, mau ngasih kepada orang tua istri, yuk kasih. Mau ngasih kepada orang tua suami, yuk kasih. Semuanya orang tua. Kalau hanya alasan saya ini laki-laki, terus dia perempuan, kemudian mertuanya tidak ada anak laki-laki, siapa yang akan membantu orang tuanya? Maka kemudian begini, ketika suami ibu itu memberikan nafkah kepada orang tuanya, jangan ditegur, support dia. Karena apa yang dilakukan suaminya itu akan kembali kepada ibu-ibu juga. Anak-anak laki-laki panjenengan itu akan melihat bagaimana perilaku suaminya ibu ketika masih hidup. Suaminya ibu nelpon orang tuanya setiap hari, ngasih uang belanja. Itu akan kembali tertanam kepada anak-anak laki-lakinya ibu, akan berbuat demikian pula, akan memuliakan ibu nanti ketika suami, seketika dia sudah berkeluarga. Ini yang dilakukan papa saya dulu kepada orang tuanya. Tapi ketika jenengan melarang itu, Bu, ada potensi seperti itu juga nanti istrinya.
Dan ada potensi itu juga yang dilakukan oleh anak panjenengan. Maka dari itu, ketika ada suami yang melakukan itu, support. Insya Allah akan lulus suaminya. Itu akan begitu juga kepada keluarga itu. Sehingga sakinah, mawaddah, warahmah, Allah berkahi dalam keluarga yang seperti itu. Amin Allahumma. Ini kayak dramatis sekali. Tapi insya Allah kalau jamaah di sini nggak akan seperti itu, ridho semua. Wa in hadara az-zawju amsakat lisanaha anhu. Ketika hadir suaminya, amsakat lisanaha anhu, menahan, perempuan itu menahan dari lisannya. Artinya dia menyalahgunakan harta suaminya, ngasih kesana kesana, tidak pamit. Itu bahaya, Bu. Ya Pak Ustadz, kalau ngasih dia nggak rela, kalau lah ngasih dia ngungkit seumpamanya. Maka benahi itu semua. Ada yang salah dalam komunikasinya. Bisa saja dia bukannya ingin ngungkit karena ilmu tidak sampai kepada dia. Maka ajak suaminya itu untuk mencari ilmu. Ayo ngaji kakak. Itu ada ustadz di musola al-islah, disiapkan 4 kali dalam setiap malam Senin. Enggak cukup ustadznya enggak sempat habis maulid, habis isya pun jadi kalau musola al-islah. Ajak mereka ngaji. Sehingga apa? Mereka tahu hak-hak perempuan itu apa. Mereka tahu hak-hak pada suami. Ya, di antara pengisinya saya sih. Ya, enggak masalah. Masih lama kan? Ajak ngaji Bu, suaminya Bu, agar tenang, mutmainnah di dalam keluarga. Kalau enggak mau ngaji, doakan Bu. Jangan dimarahi suami kalau belum datang hidayah. Disuruh sudah ngaji, nih saya kasih rahasia nih. Kalau mau nyuruh suaminya ngaji, jenengan suruh pas mau tidur. Yang kenapa sih nggak ikut ngaji? Kita kan pengen hidupnya bukan hanya di dunia, di akhirat kita juga perlu. Akang ini loh, nanti itu akan dibebani dengan apa yang saya lakukan, dibebani dengan anak-anak kita. Tapi kalau kakak nggak ngaji gimana nanti? Nah seperti itu. Nggak mau, yuk jangan dimarahi Bu. Nggak tahu masih sibuk neng. Nggak apa-apa. Seminggu lagi omong lagi. Nggak mau lagi nggak apa-apa. Jangan bosan-bosan. Nah, kalau di dalam Riyadhus Shalihin, orang yang ngajak kepada kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan itu, pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan sama halnya juga diberikan persis kepada orang yang mengajak. Makanya Ibu jangan ngajak orang dulu, ngajak suaminya dulu, ngajak anak-anaknya dulu kepada kebaikan, baru ngajak kepada orang. Memang lebih berat ngajak keluarga, lebih gampang ngajak orang lain. Memang itu lebih sulit, nggak apa-apa. Rasulullah sama, Abi Thalib, Abu Jahal, ya. Mereka Abu Lahab, mereka tabbat yada Abi Lahabin tabbat ma aghna anhu ma. Baik. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min al-arba'a, dan Rasulullah menyebutkan pula dari 4 golongan imra'atan terhadap perempuan mata zaujuha, yang suaminya meninggal, walaha auladun sigharun, kemudian suaminya meninggal, ternyata dia memiliki anak yang masih kecil. Ada yang sudah meninggal orang suaminya? Siapa lagi? Ada berapa orang yang meninggal? Punya anak? Ada? Enggak, bukan mendata Bu. Enggak. Gimana? Nah. Kemudian fahabasat nafsaha ala auladiha,
kemudian menahan kepada dirinya ala auladiha, atas anaknya, warabatha, dan membesarkan anak tersebut, wa ahsanat ilaihim, kemudian memperlakukan baik kepada anaknya, walam tatazawwaj, dan tidak menikah lagi, khasyata ayyudayyi'u, karena takut anak tersebut terlantar. Saya takut anak saya, Pak Ustadz, kalau nikah lagi disia-siakan. Banyak alasan seperti itu kan. Enggak apa-apa. Memang di sini tetap curhat. Tapi kalau mau curhat sama Ustadz, ada dayal-dayalnya. Curhat Pak Ustadz. Seperti itu. Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haramallahu ala kulli adamiyil jannata, Allah mengharamkan atas tiap-tiap anak Adam, keturunan Adam, al jannata, kepada surga, ayadkhulaha qabli, yang sebelum saya masuk ke dalam surga itu, ghaira anni anduru an yamini, kecuali bahwa aku melihat dari sisi kananku. Jadi surga itu haram dimasuki kepada anak cucu Adam kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu di kanan Rasulullah faida mur'atun, tiba-tiba seorang perempuan, tubadiruni ila babil jannati, tiba-tiba mendahului aku di sebelah kanan ini perempuan. Fa'aqulu, aku bertanya kepada malaikat, ma hadhihi tubadiruni, ngapain nih perempuan nih tahu-tahu nyelodong masuk surga duluan. Ini kan surga ini saya boleh masuk sebelum siapa? Anak-anak cucu Adam. Fayuqalu li, kemudian dikatakan, dijawab kepadaku, kata Rasulullah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhihi imra'atun, perempuan ini kanat hasna ajamilatan, rupanya perempuan ini cantik jelita. Enggak, ini cantik semua. Yang sepuh-sepuh yang sudah mulai ubanan, ini nanti muda, Bu. Jangan khawatir. Cantik jelita nanti di surga. Sekarang saja sudah cantik-cantik walaupun sudah melewati usia. Ya kan, yang tampan adalah para pria. Kalau kaum Hawa adalah cantik. Makanya jangan sampai ketika ada yang bertanya ini, tidak ada perempuan yang seperti ibu itu masuk surga. Ya, karena memang rupanya ibu-ibu akan dikembalikan cantik jelita. Tapi syaratnya harus masuk surga dulu, Bu. Harus masuk surga. Ya Muhammad, hadi imra'atun kanat hasana jamilatan. Ini perempuan cantik jelita. Wa kana indaha yatama laha, dan dia memiliki anak yatim. Kalau ditinggalkan suami, kemudian ada anak yang belum balik di sisinya, namanya ya yatim. Yatim, Bu. Nungguin ya. Ay Allah. Fasabaran alaihinna, kemudian perempuan itu bersabar atas anak yatim itu. Enggak apa-apa nong, enggak apa-apa nak, tong, teng, apa pokoknya yang sebutan untuk anaknya. Enggak apa-apa nak ya, mungkin ayahmu sudah meninggal, tapi ibu masih kuat untuk selalu ikhtiar untuk menak. Orang lain mungkin saya tidak bisa memberikan seperti orang lain, tapi saya akan ikhtiar. Orang lain mungkin bisa sekolah di STT, saya akan sekolahkan di SD 0 berapa? Ya 05. Anak saya juga di situ. Siap curhat. Anak saya jenengan sama. Artinya kita yang penting sekolahkan. Tapi yang memiliki kelebihan dana, monggo. Mau sekolah pagi sampai sore,
Karena kami memang sekolah di sana, setelah pulang kami ajarkan sendiri tentang agama. Ajarkan tentang agama, ajarkan tentang Al-Quran, ajarkan tentang kaidah kepada anak-anak kita. Kemudian dia sabar hatta balagha amruhunna. Kemudian sampai anak yatim itu tumbuh baligh. Alladzi balagha, sampai dia menjadi baligh, sampai sempurna cita-citanya, sampai kuliah, sampai dia bisa ngatur sendiri. Fasyakarallahu laha dzalika, kemudian Allah membalas, menerima kepada perempuan itu dengan cara mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sisi masuk ke dalam surga. Makanya Bu, jenengan kalau punya suami sudah meninggal, yatimnya dirawat, dijaga, itu investasi akhirat buat ibu-ibu. Jaga, itu investasi akhirat. Nanti walaupun anaknya setelah dirawat tidak membalas kebaikan, itu tidak penting, bukan itu tujuan ibu. Jangan tanamkan agar anak itu membalas budi kepada ibu. Cukup niatkan anak-anak itu karena Allah. Ibu mandiin ya karena Allah. Ibu ngasih makan karena ini adalah amanah Allah. Tidak perlu. Karena ketika anak itu kemudian tidak sesuai dengan angan-angan ibu, maka kemudian ibu akan menyesali seumur hidupnya. Maka kemudian tugasnya ibu adalah memberikan pelajaran agama, memberikan pelajaran dunia. Ini loh, dalam dunia, dalam bersosial, dalam bekerja di masyarakat, dalam bekerja di perusahaan dan sebagainya, ajarkan. Tapi ingat, niatkan karena Allah Subhanahu. Salah niat, pada akhirnya nanti Bu, penyesalannya akan datang. Kalau ibu ajarkan agama dia, tidak perlu ibu itu berangan-angan anak-anak itu akan merawat ibu nanti. Kalau dia sudah tahu agama yang akan menuntun itu kepada ibu. Saya dalam agama diajarkan minimal enggak bisa membahagiakan orang tua, setidaknya jangan menyakitinya. Seperti itu. Kalau ibu mengharapkan disekolahkan kemana-mana agar ada investasi nanti setelah, belum tentu Bu. Kalau punya suami yang nggak peduli, kalau punya istri yang belum, ini kan kita nggak tahu misteri kehidupan. Seperti di Indosiar. Ya, rahasia hidayah. Ini contoh. Maka kemudian tanamkan ikhlas karena Allah, mencintai suaminya karena Allah, mencintai anak karena Allah. Kapanpun, karena ini adalah milik Allah, kapanpun mau diambil oleh Allah silahkan. Seperti kita memposisikan seperti tukang parkir Bu. Tukang parkir datang nitipin motor 1, 2 sampai kita hitung banyak banget itu tukang parkir. Tapi ketika datang yang punya aslinya, kita nggak akan sakit hati karena tahu itu adalah miliknya si dia. Sama saja, anak satu, anak kedua, anak ketiga, kita percaya ini adalah Allah yang dititipkan untuk saya nikmati, untuk saya lihat kelucuannya. Saya juga sayang kepada anak saya Bu. Anak saya itu masih umur 3 tahun, 4 tahun. Lucu sekali. Tapi ketika saya naik motor, saya kadang begini, ya Allah, kalau ini anak saya sampai dicabut oleh Allah, betapa saya sedihnya ketika saya hanya lihat kelucuan ini. Tapi kalau saya lihat betapa ini dititipkan ke saya, kepada saya nikmat ini, kapanpun oleh Allah diambil, maka pada saat itu jangankan anak saya, sampai saya pun ketika diambil oleh Allah, saya tidak bisa menolak. Kullu nafsin dha'iqatul. Maka bersabarlah kepada para ibu-ibu yang sudah dipanggil suaminya, karena suaminya itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau masih berkenan, ya monggo cari jodoh lagi yang sesuai dengan yang paham agama, yang bisa nuntun kepada jalan kebaikan. Kalau ingin fokus, ya monggo fokus di dalam ibadah, dalam karir, ya monggo.
Itu pilihan dalam hidup. Yang paling tenang dalam hidupnya setiap langkahnya adalah selalu menyertakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Engkau ridhai dalam keputusan saya. Langsung jalan. Ayo. Summa qala. Masih lama kan? Masih. Enggak, biasanya ada. Ayo, lihat dulu. 3 menit. Boh. 3 menit ya. Ya dah, ayo 3 menit dulu. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal arba'atul lawati fin nar. Adapun perempuan yang masuk neraka, yang penghuni neraka adalah, oh, ini banyak nih Bu. Enggak cukup 4 menit. Dah kita diskusi dulu kalau memang ada yang perlu diskusikan.